ketemu lagi dengan saya, Ibu Sudania. Kita akan belajar bersama mengenai keluarga berencana. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang berbagai macam jenis keluarga berencana dan bagaimana KKP tersebut bekerja. Nah, silahkan diikuti slide saya sampai 30 menit ke depan. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah penduduk, aspek legal keluarga berencana, macam-macam alat kontrasepsi, serta berbagai jenis keluarga berencana alami. Latar belakang pemerintah tentang keluarga berencana. Jadi pemerintah mencanangkan program keluarga berencana tentunya ada alasan tersendiri, di mana ledakan jumlah penduduk terus meningkat, sementara pemerataan pembangunan tidak merata di setiap sektor. Awal mula kebijakan pemerintah. Keprihatinan ledakan penduduk dunia pertama kali dijelaskan oleh Thomas Robert Malthus, yang berprediksi bahwa akibat ledakan penduduk tersebut, kemiskinan dan ketidaksejahteraan akan terus meningkat, sehingga cara terus mudah untuk melakukan atau mencegah hal itu supaya tidak terjadi adalah melalui Wallenstein dengan menetapkan sebuah pengakuan kelahiran dan usaha pengakuan kelahiran dengan cara pemakaian alat kontrasepsi. Aturan ditegakkan supaya bisa diterapkan oleh masyarakat. Kemudian program pembatasan kelahiran mulai berkembang di seluruh dunia. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sejak tahun 1957, selanjutnya pada 1970 mulai membuat lembaga resmi, yaitu NKKPS, Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan dengan cara mencegah atau menunda kelahiran menggunakan alat kontrasepsi. Salah satu untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan, dan penjarahan kehamilan. Tujuan dari keluarga berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kebahagiaan dalam keluarga. Ruang lingkup program keluarga berencana terdiri atas komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling, pelayanan fertilitas, nasihat perkawinan, dan keluarga berencana itu sendiri. Akseptor KP adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Jadi yang menjadi akseptor KP tidak hanya ibu tetapi pasangan. Pasangan ini berkaitan dengan komunikasi untuk memutuskan metode KP apa yang ingin dikehendaki. Jenis akseptor ada akseptor aktif, akseptor aktif kembali, akseptor dini, akseptor langsung. Ya, berdasarkan akseptor menurut sasarannya ada fase menunda kehamilan, fase menjarangkan kehamilan, fase mengakhiri kesuburan atau tidak ingin hamil lagi. Aspek legal keluarga berencana sesuai dengan peraturan pemerintah dan diakui oleh agama dan pemerintah, maka program KP digunakan dengan menggunakan asas kerahasiaan. Tujuannya adalah terhadap penanganan, yaitu untuk mengukur kapasitas dan pengetahuan pasangan. Macam-macam KP ada dari KP alami, KP suntik, KP kontrasepsi, KP kontak, kondom. Oke, mari kita akan jelaskan tentang apa itu keluarga berencana. Keluarga berencana alami itu punya bermacam-macam. Di antaranya ada tentang berkala, integritis, dan kalender. Bagaimana macamnya? Kita akan bahas satu-satu. KB alami adalah metode kontrasepsi yang membutuhkan komitmen berkaitan dengan kapan pantang berhubungan seksual, karena ini berkaitan dengan pengaturan masa subur, dan ini harus membutuhkan komitmen dari kedua belah pasangan supaya hubungan yang terjadi bisa berlangsung dengan baik, normal, dan saling memahami. Contoh KB alami adalah pantang berkala, kemudian coitus interruptus,
dan MAL atau metode amenorelaksasi. Macam-macam KB alami yang sering berkembang di masyarakat, yang sering dipakai oleh pasangan-pasangan yang menunda kehamilan tanpa alat kontrasepsi buatan ataupun alat kontrasepsi yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah metode kalender, kemudian yang kedua adalah metode suhu basal-basal, yang ketiga yang lazim dilakukan oleh pasangan yang tidak menginginkan suatu penundaan lama, yaitu dengan menggunakan coitus interruptus, dan metode yang terakhir adalah metode diafragma atau metode barier. Kontrasepsi alami tersebut atau yang biasa digunakan oleh pasangan yang ingin menunda kehamilan tadi biasanya harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pasangan. Butuh komunikasi yang jelas dan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya proses koitus yang berjalan pada pasangan ini bisa tanpa melalui sebuah keterpaksaan dan paksaan. Kita akan menjelaskan tentang metode pantang berkala atau metode kalender. Dikenal sebagai metode irama berdasarkan siklus menstruasi yang berurutan, maka kita harus mengetahui kapan masa subur berlangsung. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa masa subur berlangsung pada hari tertentu, kita akan melakukan pembatasan atau pantang berhubungan di 2 hari sebelum masa subur dan 2 hari setelah masa subur. Cara perhitungan masa subur untuk mengetahui interval siklus haid terlebih dahulu, apakah kita siklusnya pendek atau panjang, kemudian tentukan 14 hari sebelum menstruasi berikutnya terjadi. Nah, itu adalah hal yang digunakan untuk indikator kesuburan. Metode alami selanjutnya adalah metode suhu. Pada masa subur terjadi peningkatan suhu basal sekitar 0,2 sampai 0,4 derajat Celcius. Jadi kita bisa mengecek suhu basal kita ketika bangun tidur, apakah kondisi sedang hangat dan lain sebagainya, dan melalui cek vagina, kelembaban vagina, ataupun suhu tubuh kita. Biasanya suhu tubuh tersebut akan menetap sampai awitan menstruasi. Selama 3 hari berikutnya pantang melakukan hubungan seksual. Jadi melakukan hubungan intim dilakukan setelah 3 hari fase suhu basal meningkat tadi. Berbicara tentang coitus interruptus, maka kita harus mengecek apakah kita termasuk pasangan yang komitmen atau tidak. Coitus interruptus ini disebut juga dengan azol atau senggama terhenti, yaitu pengeluaran sperma sebelum masuk ke vagina atau sebelum fase klimaks terjadi. Maka sperma dikeluarkan di luar rahim, di luar vagina. Dewasa ini sudah ada beberapa metode barier yang ada di apotek atau beredar di masyarakat. Metode barier adalah menggunakan kondom untuk laki-laki dan menggunakan diafragma untuk perempuan. Keunggulan KB alami adalah suatu metode yang efektif jika semua aturan diikuti. Meningkatkan pemahaman individu terhadap pasangannya dalam aspek hubungan fisik dan emosional, memberikan kepahaman kepada wanita tentang tubuhnya, dan pengendalian kesuburan. Pengendalian kesuburan dan hormon ini untuk memperoleh maupun mencegah kehamilan berikutnya. Kekurangan KB alami memerlukan periode pantang berhubungan intim yang lama, rata-rata 15-17 hari per siklus menstruasi. Diperlukan suatu metode belajar yang lama, sekitar 3 bulan, untuk menyesuaikan diri dengan siklus yang teratur. Aturan-aturan tentang metode sering dianggap terlalu menuntut, sehingga butuh komunikasi dua arah yang baik. Untuk beberapa siklus menstruasi yang tidak teratur, ini sebaiknya menggunakan metode barier karena ini dapat mencegah infeksi menular seksual. Bukan hanya metode yang cocok bagi wanita, namun metode pria pun sangat dianjurkan untuk pada metode KB alami ini. Sekian pertemuan dari saya untuk KB non alami atau KB yang menggunakan alat serta hormonal. Silahkan dipelajari di modul saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.